Berjumpa kembali dalam video saya kali ini tentang pengelolaan tajuk atau kanopi manajemen. Video saya kali ini untuk menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman, khususnya kita petani mandiri yang ada di kampung-kampung. Pasokan karbohidrat untuk pertumbuhan vegetatif dan genetatif kelapa sawit ditentukan ukuran luas permukaan hijau daun yang dilambangkan dengan huruf L besar, di mana L besar sama dengan A besar D kecil dikali N kecil dikali D kecil dibagi 10.000. 10.000 ini 1 hektar. Jadi L tadi adalah luas permukaan hijau daun, A besar D kecil tadi adalah luas pelepah daun dalam meter persegi, N kecil adalah jumlah pelepah daun. Pelepah daun itu artinya terhitung mulai dari pucuk sawit yang sudah mekar, itu disebut mahkota daun, sampai dengan pelepah sawit paling bawah yang disebut dengan songgo, yaitu 4 pelepah di bawah buah yang kita panen. Silakan lihat video saya sebelumnya. Sedangkan D kecil adalah kerapatan tanaman antar pokok atau disebut etiolasi. Jumlah pelepah adalah jumlah yang harus kita pertahankan pada saat sanitasi dan kastrasi maupun pada saat pruning dengan menganut sistem songgo atau ketentuan-ketentuan sebagaimana video sebelumnya. Untuk kita petani mandiri yang kita yang di kampung-kampung, sebaiknya populasi tanaman kelapa sawit kita adalah 136 sampai dengan 143 pokok saja per hektar, atau bahasa sederhananya 8 kali 9. Ini menurut saya sangat baik, supaya walaupun kita punya kebun tidak terlalu luas karena kita mandiri, tetapi nanti produksi TBS kita akan sangat maksimal. Hasil penelitian Corley pada tahun 1982, 24 pelepah per pokok, produksi TBS-nya adalah 18 ton per hektar. Sedangkan 48 pelepah per pokok, produksi TBS-nya adalah 25 ton per hektar. Sementara jika 64 pelepah per pokok, maka produksi TBS-nya adalah 27 ton per hektar per tahun. Oleh karena itu, kita petani mandiri sangat direkomendasikan ketika pruning yang membuang pelepah setahun sekali itu, serta pada saat kita memanen, hendaknya kita tetap mempertahankan atau menganut songgo 4 atau sekurang-kurangnya songgo 3, dan hindarilah membuang pelepah yang masih produktif. Misal ketika kita memanen, buah itu terjepit karena akibat tangkainya yang pendek. Kita sobek atau kita lukai dengan egrek atau dodos sedikit, kemudian baru kita panen, sehingga pelepahnya tetap dipertahankan. Dan songgonya tetap di bawah buah yang sudah dipanen, tetap 3 atau 4. Itu bahasa sederhananya. Ablasi adalah membuang bunga pada fase TM masuk usia TM. Lihat video saya sebelumnya, yang biasa orang menggunakan bambu yang di ujungnya dikasih cabang, lalu di bawah cabang itu dikasihnya lubang untuk dimasukkan ke bunga betina, lalu digoyang gini, dipatahkan. Itu hanya dilakukan 1 kali ketika usia TBM 3 masuk TM, jadi bunga pertama atau buah pertama, sekaligus kastrasi dan membuang bunga betina tadi sambil membuang pelepah, sanitasi dan kastrasi.
pemupukan hara makro N dan K, nitrogen dan kalium maksudnya, punya pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman dan luas daun. Kekurangan unsur K, pelepah akan lebih kecil. Di sisi lain, pemupukan N, nitrogen, atau sering kita ketahui itu kalau sehari-hari itu urea, itu akan meningkatkan laju pertumbuhan pelepah. Nah, apabila kita berlebihan dalam mengaplikasikan pupuk pada satu pokok tertentu, kita akan menemui atau kandungan hara N di tempat itu pada pohon itu terlalu tinggi dibandingkan teman lain, itu sebabnya kita menemukan sawit kita tuh pertumbuhannya sangat cepat padahal sama tanamnya. Temannya baru tingginya sekian meter, dia lebih tinggi. Temannya lain masih pakai dodos, dia sudah pakai egrek. Nah, itu karena banyak unsur N tadi. Overpruning mengakibatkan penurunan produksi karena berkurangnya areal fotosintesis dan pokok kelapa sawit mengalami stres. Overpruning artinya kita menunas setahun sekali tadi, ditambah pada saat memanen tubuh kita banyak membuang pelepah yang masih produktif, ya, sehingga jumlah pelepah yang bertahan tinggal sedikit, tidak maksimal. Dengan demikian helai-helai daun pada pelepah juga berkurang, mengakibatkan proses fotosintesis itu tidak maksimal dan sawitnya stres. Hal ini terlihat dengan meningkatnya bunga jantan dan turunnya tandan berat janjang rata-rata TBS kita. Oleh karenanya, pada saat tunas pasir, hanya membuang pelepah yang kering saja, yaitu satu lingkar dekat tanah, dipotong padas atau dengan kata lain rapat dengan pangkal, dan pelepah yang kering yang sudah kita tunas pasir tadi disusun atau ditumpuk pada jalur mati dengan baik. Nah, setelah kita potong pelepah yang kering tadi, maka akan terlihat dengan jelas kedudukan pelepah seperti video saya sebelumnya yang membentuk spiral. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video saya berikutnya.